PDB 78 sedang melakukan field study di Museum Pendidikan. Museum didirikan dengan tujuan untuk menampung segala macam peninggalan sejarah, agar generasi selanjutnya bisa mengetahui dan mempelajari adanya keberadaan sejarah di masa lampau. Salah satunya di Museum Pendidikan Surabaya yang sedang kami kunjungi saat ini. Kami memutuskan untuk memilih Museum Pendidikan Surabaya sebab generasi pelajar seperti kami harus tahu perjalanan pendidikan di Indonesia yang telah membentuk karakter dan identitas bangsa sehingga dapat muncul rasa cinta tanah air. Di dalam Museum Pendidikan Surabaya terdapat berbagai macam koleksi. Koleksi-koleksi tersebut dikelompokkan dengan sistem periodisasi, yaitu yang pertama zona praaksara. Zona praaksara ditandai dengan adanya patung lilin manusia yang masih menggunakan bahan alam sebagai media untuk menulis. Yang kedua, zona klasik. Zona klasik menekankan bahwa pendidikan pada zaman itu masih menganut kerajaan-kerajaan, yang digambarkan dengan patung murid yang sedang berguru kepada kiai. Yang ketiga, zona kolonial, di mana alat ketik sudah mulai muncul dan pendidikan dasar berkembang hingga sampai pendidikan kejuruan. Dan yang terakhir juga terdapat zona kemerdekaan, yang mulai menerapkan sistem seragam pada jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Melihat koleksi-koleksi museum yang menunjukkan betapa semakin baiknya pendidikan dari zaman ke zaman, kami juga ingin melihat dari sudut pandang pengajar, murid berkebutuhan khusus yang juga berkunjung. Beliau mengatakan bahwa tentu pendidikan saat ini sudah sangat baik, tetapi anak berkebutuhan khusus juga perlu fasilitas penunjang pembelajaran yang memadai, apalagi setiap anak kebutuhannya berbeda-beda. Beliau berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan itu, apalagi sektor pendidikan anak berkebutuhan khusus didominasi oleh sekolah swasta yang biayanya relatif mahal. Kami sempat mewawancarai salah satu pengunjung Museum Pendidikan Surabaya, yaitu guru dari SD Yapita. Menurut Bapak, apa sih peran Museum Pendidikan dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air? Dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air ya. Iya, Pak. Perannya ya agar anak-anak tahu bagaimana kurikulum dulu itu seperti apa, karena pendidikan dulu kan identik dengan adanya perang gitu kan waktu dulu, dengan yang sekarang kan juga lebih bisa mengevaluasi, terus akhirnya anak-anak termotivasi untuk belajar itu seperti ini yang tahun sebelumnya. Jadi untuk semakin cinta sama perjuangan pahlawan yang dulu-dulu gitu aja sih. Ya. Bagaimana implementasi cinta tanah air dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, Pak? Kalau implementasi dari pendidikan ya, Iya. Mungkin dari anak-anak bisa mengikuti kayak yang pertama sih utamanya rajin belajar itu aja dulu, terus ranking 1 di kelas mungkin. Ya. Kalau yang di luar bisa ikut olimpiade atau lomba-lomba antar sekolah gitu aja. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama.